Semua nama dan tempat pada cerita ini disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Teruntuk kalian yang menyadari segala bentuk clue pada cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. November 2021. Seorang dokter spesialis yang sedang berdinas malam di salah satu rumah sakit terbesar di ketinggian Jawa Barat nampak berjaga siaga begitu mendapat informasi bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban meninggal dunia. Ambulans sedang menuju ke sini, estimasi 30 menit lagi sampai. Satu jenazah dapat perintah otopsi, Dok. Ucap salah seorang petugas rawat kepada Dokter Rita. Dia berdiri siaga di lorong depan ruang UGD, menunggu kedatangan ambulans yang membawa jenazah. Malam itu pukul 01.00 dini hari. Rumah sakit nampak sepi dan lampu-lampu lorong di beberapa spot sengaja dipadamkan, membuat penerangan remang-redup. Hawa dingin menelisik mengusik, sela-sela sendi yang juga membuat bulu roma ikut bergidik. Dari kejauhan, nampak satu sosok perempuan memecah sepi, berjalan mendekat ke arah dokter. Wanita tersebut ditaksir berusia 30 tahunan. Berambut seukuran bahu, mengenakan kemeja coklat muda bermotif kotak-kotak, dan celana panjang berwarna senada. Dia menghampiri sang dokter dengan wajah pucat. "Dok, mayit yang mau diotopsi sudah datang," tanya wanita itu pada Dokter Rita. "Belum, Bu. Sepertinya masih di perjalanan. Apa ibu pihak keluarganya?" tanya Dokter Rita. Wanita itu menutup katup mulutnya. Dia memalingkan badan, kemudian berjalan menjauh ke arah luar dengan langkah tergopoh-gopoh. Dokter Rita kembali memeluk hening dalam remang lorong ketika bahu wanita tersebut sudah tidak lagi terlihat. Tidak lama berselang, suara sirene ambulans bersuara nyaring, bak perintah bagi Dokter Rita untuk bersiap. Roda bangsal didorong oleh dua orang perawat memutar di atas lorong, mendekat ke arahnya. Nampak jelas, dari kejauhan lumuran darah yang membanjiri tubuh korban meninggal. Ketika jenazah itu melintas tepat di hadapannya, Dokter Rita seketika terkesiap kaget. Kedua matanya terbelalak, namun bukan karena melihat lumuran darah, melainkan ketika melihat wajah sang korban ternyata serupa dengan sosok wanita yang belum lama tadi bercakap dengannya. Wanita itu menanyakan jenazahnya sendiri, ucap Dokter Rita ketika bercerita kepadaku. Dokter Rita merupakan narasumber pertama pada cerita ini. Peristiwa mistis dan hal-hal di luar nalar, ibarat risiko nyata yang harus ditelan mentah-mentah oleh para petugas medis dan segenap karyawan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rumah sakit tersebut dikenal angker. Terlebih, bukti nyata pada kamar mes karyawan yang bangunannya terletak persis di belakang gedung rumah sakit tersebut. Di gedung mes karyawan rumah sakit, ada satu kamar yang sudah puluhan tahun tergembok. Tidak ada satupun yang berani membukanya, karena terakhir kali kamar itu ditempati, penghuninya kerasukan hingga divonis mengalami gangguan jiwa. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menempati kamar tersebut. Dan rumor-rumor yang beredar tentang peristiwa itu terancam merusak citra rumah sakit. Sehingga pihak manajemen rumah sakit memutuskan untuk menggembok rapat dan tidak membiarkan siapapun masuk ke ruangan itu sampai saat ini. Konon, kamar
tersebut sebelumnya milik salah satu perawat yang menjelma menjadi wanita setan pemakan bayi yang tercatat dalam sejarah kelam rumah sakit tersebut. Ketika pada puluhan tahun silam, rumah sakit mengalami tragedi tingginya angka kematian bayi dan kehilangan ari-ari. Sosok yang dijuluki sebagai Suster Rayap itulah yang dipercayai sebagai tersangka utama. Suster Rayap sudah menjadi legenda urban di rumah sakit tersebut, yang mana hingga kini sosoknya diyakini masih ada. Bukan tanpa alasan, pasalnya rumah sakit ini memang dikenal angker, dengan ragam fenomena nyata yang dirasakan bukan hanya petugas medis, namun juga para pasien yang pernah singgah di rumah sakit tersebut. Setiap fenomena ganjil yang terjadi, sosok Suster Rayap selalu menjadi pelaku tertuduh utama. Menurut Dokter Rita, para pekerja rumah sakit di sana mengaku beberapa kali melihat kehadiran eksistensinya, khususnya ketika dinas malam. Pernah suatu ketika, seorang keluarga penunggu pasien tengah tertidur seorang diri di kursi panjang yang berjejer di lorong depan ruang rawat inap. Lorong-lorong rumah sakit memang hampir selalu sepi setiap malam, dan penerangannya pun sengaja diredupkan. Dia tertidur amat lelap, sampai terbangun seketika saat telinganya menangkap suara roda bangsal yang bergerak cepat seperti sedang ada pasien gawat darurat. Suara putaran roda bangsal yang beradu dengan keramik terdengar keras sampai membuatnya tersentak kaget. Keluarga penunggu pasien tersebut memperhatikan ke arah sumber suara. Dia menanti roda bangsal yang ditangkap telinganya semakin mendekat ke arahnya. Suara itu terdengar kian dekat, namun penampakan dari roda bangsal itu belum juga terlihat. Dia celingak-celinguk ke arah lain, barangkali dirinya salah menduga arah sumber suara. Namun, sepanjang mata menyapu sekeliling, pria muda itu tidak menemui apapun, selain mendapati dirinya satu-satunya orang yang berada di lorong tersebut. Sontak, pria tersebut merasa merinding. Senyap, hening, dan dingin seketika mendekap. Menyadari suara roda bangsal itu kian mendekat, dia menoleh ke arah kanan menanti kedatangan roda bangsal misterius yang sedari tadi mengusik rasa takut dan penasarannya. Meski tak dipungkiri bulu kuduk yang meremang membuat raut wajahnya mengerutkan cemas. Beberapa saat menanti ke arah kanan, namun seketika telinga kirinya menangkap radar sumber suara yang berpindah. Sontak, wajah dan kedua matanya memaling ke arah kiri. Benar saja, kedua matanya terbelalak dan napasnya berderu cepat terengah-engah. Tubuhnya mematung ketika melihat roda bangsal kosong didorong oleh 4 orang perawat berwajah hancur dan berlumuran darah. Ingin rasanya dia berlari 1000 langkah. Namun memalingkan wajah saja dia tidak bisa. Suaranya pun tercekat di tenggorokan. Hingga keempat perawat berwajah hancur yang tengah mendorong roda bangsal tersebut semakin dekat ke arahnya. Mulanya, raut keempat perawat itu datar dengan bibir biru pucat. Namun, seketika keempat wajah hancur para perawat itu tersenyum lebar ke arahnya. Detik kemudian, pria itu tidak sadarkan diri. Para petugas rumah sakit yang berjaga malam itu menemukan pria tersebut sedang kejang-kejang hebat, dengan mata mendelik ke atas, putih semua, dan mulut berbusa di lorong rumah sakit. Tubuhnya menggelinjang kuat. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari. Dengan
Dengan sigap para petugas medis membawa pria tersebut dengan roda bangsal menuju ruang UGD. Namun, pria tersebut tidak henti kejang-kejang hebat di atas bangsal. Usai diberikan obat, pria tersebut lebih tenang. Namun singkat cerita, tak selang beberapa lama, saturasi oksigennya menurun. Dia nampak sesak napas, namun raut wajahnya menunjukkan kepanikan sambil berteriak. "Cicak, cicak, tolong banyak cicak." Tubuhnya memberontak. Kedua tangannya menyapu-nyapu dan memukul-mukul tubuhnya sendiri, seraya mengusir cicak-cicak di tubuhnya. Namun, para perawat dan petugas medis di sana tidak melihat apapun. Kewalahan, pria tersebut pun ditenangkan dengan 1 kali suntikan. Setelah hampir 2 minggu melalui perawatan intensif di ruang UGD dan sempat berpindah ke ruang ICU, puji syukur, pria tersebut berhasil diselamatkan. Selama kondisinya berangsur membaik, pria itu memberikan kesaksian, menceritakan apa yang dia lihat dan alami sebelum terjadi kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Dia menambahkan bahwa dia melihat dirinya dibawa di roda bangsal kosong yang dibawa perawat gaib tersebut. Iya, pria tersebut terbilang beruntung. Kenapa? Karena dari kasus serupa yang pernah terjadi, kejang-kejang mendadak di lorong memiliki ciri-ciri yang sama dan juga berteriak seolah disergap ribuan ekor cicak. Kebanyakan dari korban tersebut tak bisa diselamatkan, alias meninggal dunia seketika. Kesaksian dari satu-satunya pria selamat itu memperkuat spekulasi bahwa makhluk legenda urban yang dijuluki sebagai suster rayap atau wanita setan pemakan bayi itu masih ada. Hal itu tak lain karena ciri khas dari binatang cicak-cicak yang memang menjadi tanda kemunculannya. Sejak saat itu, kita sering memperingati orang-orang yang nginep di RS, apalagi yang tidur di lorong. Kalau mendengar suara roda bangsal di atas jam 12, jangan ditungguin dan buru-buru pergi saja. Jangan sampai ketemu sama roda bangsal itu, karena nanti pasti korbannya jadi yang menempati roda bangsal para perawat gaib itu. Ujar Pak Sarto, satpam rumah sakit yang turut membagikan kesaksiannya sebagai narasumber. Itu sudah jadi rahasia umum, Kang. Sudah banyak korbannya, tambah Pak Sarto. Kita beranjak kembali ke kamar kosong yang sudah tergembok selama puluhan tahun, yang mana sebelumnya ialah milik salah satu perawat bernama Yati, yang menjelma menjadi suster rayap yang memakan ari-ari bayi. Para tenaga medis yang menghuni kamar mes di lantai yang sama dengan kamar tergembok itu mengaku sering mencium bau anyir darah kala melintas ruangan yang berdekatan dengan tangga gedung tersebut. Tak hanya itu, kala malam mereka mengaku sering mendengar suara wanita bersenandung dan suara langkah menyeret sepanjang lorong mes. Tiap kali mendengar hal-hal aneh itu, tak ada satupun dari mereka yang berani menoleh keluar. Konon, menurut cerita yang beredar, jika kita melihat atau bertemu makhluk suster rayap tersebut, maka kecil kemungkinan akan selamat. Seperti para korban-korban yang bertemu perawat gaib dan roda bangsal kosong yang konon akan mengantarkan mereka bertemu suster rayap tersebut. Menyingkap sejarah kelam yang pernah terjadi. Pada tahun 1970-an, rumah sakit mengalami tragedi meningkatnya angka kematian bayi yang dimulai dengan kehilangan ari-ari. Pada masa tersebut, hidup seorang perawat bernama Yati yang menjelma menjadi suster rayap atau wanita setan pemakan bayi akibat perjanjian dengan iblis yang dilakukan oleh leluhur terdahulunya.
Keberadaan Yati sebagai suster rayap pernah tertangkap mata sedang memakan ari-ari bayi mentah-mentah di kala malam. Dia juga menyerang salah satu petugas medis hingga meninggal dunia. Sejak hari itu, Yati mendadak menghilang dari rumah sakit. Dia meninggalkan satu surat yang belum selesai tentang dirinya sendiri di kamar mes tersebut bersama sisa-sisa ari-ari bayi yang bergeletakan amis di lantai-lantai kamarnya. Keberadaan suster rayap sudah tidak terlihat lagi sejak hari Yati berpamitan. Namun, setelah itu, beredar kabar dia menyerang satu desa yang lokasinya tak jauh dari rumah sakit. Motifnya sama. Suster rayap itu menghantui setiap ibu yang hendak melahirkan, kemudian memakan ari-ari bayinya hingga sang bayi meninggal dunia. Di desa tersebut, Yati sang suster rayap dijuluki sebagai wanita setan pemakan bayi. Sampai pada satu waktu, para tetua dan tokoh adat desa serta para pemuka agama menyelenggarakan ritual bersama untuk menangkap wanita setan itu. Dia berhasil ditangkap ketika hendak memangsa satu bayi pada ibu yang hendak melahirkan. Namun seperti sengaja menyerahkan diri, sosoknya ditangkap dengan mudah, yang mana kemudian diarak warga untuk dibakar dan disaksikan oleh satu kampung. Naasnya, ketika kayu bakar yang mengelilingi tubuh terikat sudah menjelma menjadi bara api, namun justru wanita itu tertawa memekik dan kemudian menghilang seketika sebelum api sempat menyentuh kulitnya. Api tidak bisa dimusnahkan oleh api, ucap Pak Empu, narasumber ketiga yang menceritakan kejadian yang menimpa desanya. Sesepuh yang dipanggil sebagai Pak Empu itu merupakan salah satu pemuda yang melemparkan obor api ke arah susunan kayu bakar ketika hendak membakar wanita setan pemakan bayi. Keberadaannya yang menghilang seketika tanpa pernah diketahui lagi, memunculkan kepercayaan bahwa makhluk tersebut masih ada hingga saat ini. Sosoknya masih menjadi momok yang menakutkan bagi para perempuan hamil di desa dan melegenda di rumah sakit.